Halo, jumpa lagi dengan saya. Ya, udah lama ya nggak upload video kesaksian. Jadi hari ini itu saya mau beri kesaksian setelah saya membaca imamat. Jadi kitab imamat itu ada di perjanjian lama setelah setelah kejadian dan keluaran. Ya, nanti Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa buka langsung. Kitab imamat ini bagi saya kitab yang paling sulit untuk dibaca karena isinya aturan semua. Ya karena saya juga bukan ahli hukum, saya adalah seorang sales. Jadi saya biasanya membaca itu langsung tertuju pada tujuan. Tapi kalau hukum itu kan biasanya lebih rinci ya, gitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, saya ini tertarik pada satu perikop ya Imamat di Imamat 26. Di situ ada dua judul yaitu berkat dan kutuk. Menariknya adalah di kitab Imamat yang pasal ke-26 itu menegaskan Tuhan. Jadi waktu di Kejadian maupun di Keluaran Tuhan pernah mengatakan bahwa aku adalah aku gitu, menegaskan siapa dirinya. Siapa dia, itulah Tuhan gitu. Namun di kitab Imamat ini dia lebih menegaskan lagi kekuasaannya, cinta kasihnya, kepeduliannya kayak gitu. Memang benar kalau kita membaca di yang judul berkat, satu judul itu membuat kita bahagia karena di dalam berkat itu kita tahu apa saja ya yang akan kita dapatkan. Tetapi ketika kita membaca yang judul yang bagian kutuk, itu sangat mengerikan sekali. Kita melihat Tuhan yang luar biasa, sangat berkuasa atas hidup kita. Tetapi ada hal yang menarik ketika saya membaca Imamat pasal ke-26 tersebut, terutama di bagian yang kutuk. Tuhan tidak sepenuhnya akan menerapkan kutuk itu. Jadi Tuhan itu tahu kita bisa berdosa kapan saja gitu. Kita bisa saja kadang-kadang nggak nurut, dablek lah kalau orang Jawa bilangnya. Tetapi ketika kita berbalik lagi kepada Tuhan, Tuhan itu bahkan eh, memberikan pengampunan yang sangat besar. Dia akan menarik kita lagi, menggendong kita lagi. Di sini saya mau ceritakan bahwa saya pun mengalami kejadian yang sama. Ketika saya hidup, ketika saya menjalani hidup, saya pernah dalam waktu saya taat sama Tuhan memberi sepenuhnya. Dan itu benar-benar kalau berkat itu nggak bisa dihitung ya, gitu. Apalagi berkat-berkat yang melimpah itu, wah, luar biasa. Tapi ketika saya menghadapi satu momen yang bernama saya nggak mau taat, gitu. Apakah Tuhan mengutuk kita? Sebenarnya ya, kalau menurut saya Tuhan nggak pernah mengutuk kita. Tuhan itu mengasihi, hanya Tuhan membiarkan supaya kita menyadari bahwa yang kita lakukan itu salah, gitu. Seperti contoh tidak mengampuni, seperti video-video yang saya sebelumnya ya. Justru kita dihukum oleh diri kita sendiri, oleh dosa kita sendiri. Waktu kita melakukan kesalahan, contoh tidak mengampuni. Apa yang terjadi? Ya, belenggu, penderitaan, nggak enak, kayak gitu. Itu yang terjadi. Namun ketika saya mencoba untuk Tuhan, saya ingin mencoba mengampuni, tolong bantu, gitu ya. Nah, disitulah Tuhan masuk. Tuhan masuk memberikan advice-nya, memberikan cinta kasihnya, memberikan perlindungannya. Tuhan pelan-pelan mengajari kita untuk bisa mengampuni, gitu. Jadi kalau saya mendalami ya, menarik ya pribadinya Tuhan ini yang membuat saya kagum, gitu. Saya punya sudut pandang akhirnya tentang bagaimana Tuhan, gitu. Tuhan itu sebenarnya kan ingin kita selalu menaati Dia. Toh juga menaati Tuhan itu bukan perkara yang sulit kok. Karena uh, ketika kita taat, sudah dipastikan kita diberi kemampuan, kita sudah dibekali Roh Kudus. Apalagi di Perjanjian Baru sudah dijelaskan bahwa kita sudah punya Roh Kudus, Roh penghibur. Artinya ketika kita menghadapi masalah,
Tuhan menghibur kita melalui Roh Kudus gitu. Jadi kita nggak sendirian. Waktu kita taat sama Tuhan, waktu kita digoda, waktu kita menghadapi kesulitan, kita nggak sendirian gitu. Hanya apa sih yang membuat taat itu susah? Ya karena dosa kita, dosa yang pertama kali manusia pertama buat, akhirnya turun temurun sampai sekarang. It's okay, enggak apa-apa ketika kita mengalami rasa berat untuk taat. Apa sih yang perlu kita lakukan? Sebenarnya sangat sederhana saja. Minta saja sama Tuhan kekuatan yang lebih supaya kita mampu untuk taat. Dan yang kedua, serahkan saja sama Tuhan. Kalaupun pada saatnya jatuh, ya nggak apa-apa. Akui saja, nggak apa-apa. Diakui kalau kita memang jatuh. Minta pengampunan Tuhan, minta kekuatan lagi. Setelah itu kita jalani hidup kita lagi. Nah gitu. Saya harap sih dari apa yang saya ceritakan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, coba dibaca di Imamat 26. Menarik banget. Baca pelan-pelan. Saya juga ingin baca sekali lagi. Karena ini sangat menarik. Imamat 26 ini. Nah, nanti kalau sudah baca, jangan lupa ikut komentar ya. Ceritain apa yang didapat gitu. Siapa tahu nanti pun ada yang ingin disampaikan, pengalaman bersama Tuhan. Yuk kita bahas bersama. Oke?